Oke, puji Tuhan, saudara. Kita akan masuk dalam materi perkuliahan penata layanan Kristen di bab 5, yaitu dalam pembahasan tanggung jawab gereja dalam penata layanan kepemimpinan. Beberapa pertanyaan yang menjadi satu argumen teologis, perdebatan teologis sudah saya berikan sebagai tugas tertulis, dan sebagian sudah mengirimkan tugas itu dengan baik. Tinggal saya cek dan koreksi masing-masing jawaban saudara. Oke. Tanggung jawab gereja dalam penata layanan kepemimpinan. Di dalam diktat saudara sudah dijelaskan tentang apa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan. Dan saudara bisa baca dalam diktat, dan menurut saya dalam kutipan-kutipan footnote atau catatan-catatan kaki yang sebagai kutipan tentang definisi pemimpin dan kepemimpinan, saya kira itu menjadi satu perbendaharaan untuk saudara bisa memahami. Kesimpulan saya, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikutnya. Jadi kepemimpinan, saya ulangi, adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai sebuah tujuan di sebuah organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin itu sendiri. Jadi kepemimpinan merupakan satu proses yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, bagaimana pemimpin itu bisa mempengaruhi supaya orang-orang yang dipimpinnya bisa mengikuti apa yang menjadi perintah atau arahan dari seorang pemimpin itu untuk mencapai satu tujuan. Yang pasti tujuannya itu sesuai dengan tujuan organisasi atau lembaga yang dipimpinnya. Dalam Alkitab secara khusus memberikan satu nilai yang luar biasa tentang pentingnya kepemimpinan. Jika saudara perhatikan di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-14, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah sebuah bangsa, tetapi jika penasihat banyak, keselamatan itu ada. Artinya di sini Alkitab melihat dan menempatkan peran pemimpin dalam kepemimpinan sangat penting, karena menentukan jatuh bangunnya suatu kelompok, suatu bangsa, suatu organisasi. Berarti Alkitab sendiri memberikan satu catatan terpenting bahwa kepemimpinan itu sangat dibutuhkan. Kalau kepemimpinan dibutuhkan, bagi seorang pemimpin juga dibutuhkan. Sekarang kita akan masuk dalam fungsi kepemimpinan. Sekali lagi, dalam diktat sudah dijelaskan tentang beberapa fungsi, tetapi saya memberikan satu tambahan. Di awalnya ini saya memberikan satu kesimpulan, fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Pemimpin harus berusaha menjadi bagian di dalam situasi sosial kelompoknya. Jadi fungsi seorang pemimpin ini berhubungan langsung. Jadi fungsi kepemimpinan ini berhubungan langsung dengan situasi sosial yang ada dalam kelompok itu sendiri. Jadi kalau kepemimpinan itu berhubungan langsung, berarti seorang pemimpin harus berusaha menjadi bagian dalam situasi yang ada dalam kelompok yang dipimpinnya.
Itu berarti fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial atau kelompok itu sendiri. Ini pemahaman fungsi kepemimpinan secara umum. Saya nggak akan panjang lebar, di situ diktat sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk dalam gereja dan kepemimpinan. Ini menjadi satu titik atau tujuan utama di dalam materi ini yang masuk ruang lingkup kepemimpinan Kristen. Gereja dan kepemimpinan. Kepemimpinan gereja adalah bagian dari kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan Kristen dilakukan dalam konteks pelayanan Kristen di mana terdapat campur tangan Allah di dalamnya. Allah sendirilah yang memilih dan memanggil seseorang untuk memimpin umatnya untuk mencapai tujuannya. Jadi kepemimpinan Kristen itu dalam konteks di mana terdapat campur tangan Allah. Karena apa? Allah sendirilah yang memilih dan memanggil siapa yang layak memimpin umatnya. Yang pasti tujuannya supaya seorang pemimpin itu bisa membawa umatnya masuk dalam tujuan Allah itu sendiri. Saudara, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan satu pemaparan mengenai ciri-ciri kepemimpinan Kristen yang diperlukan untuk memenuhi tugas seorang pemimpin gereja. Jadi apa sih ciri-ciri kepemimpinan yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin rohani, pemimpin gereja atau pemimpin Kristen? Yang pertama, dilakukan dalam konteks pelayanan. Jadi ciri kepemimpinan Kristen yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dilakukan dalam konteks pelayanan. Artinya sebuah tugas pelayanan sebagai pemimpin bukan merupakan satu jabatan atau posisi yang harus mereka kejar. Konteks pelayanan memberikan konteks hidup berbeda yang memberi nilai lebih dalam kepemimpinan Kristen. Jadi kepemimpinan Kristen harus dilakukan dalam konteks pelayanan. Background atau sampel contoh dalam Alkitab yang sangat ideal dan sempurna adalah Tuhan Yesus sebagai seorang pemimpin. Ciri kepemimpinan Tuhan Yesus di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 45 hanya untuk melayani. Konteksnya pelayanan, hanya untuk melayani. Yang kedua, ciri kepemimpinan yang perlu kita sadari itu merupakan satu anugerah daripada Tuhan. Kita tahu bersama arti itu anugerah itu apa, kasih karunia hampir sama itu apa, selayaknya kita dapat tapi Tuhan kasih. Seorang pemimpin dalam kepemimpinan Kristen merupakan orang yang dipilih dan dipanggil oleh Allah sendiri untuk memimpin umatnya. Merupakan sebuah anugerah untuk dipanggil menjadi pelayannya, diberi karunia untuk menjadi pemimpin yang berkapasitas. Bila mana kita dipilih dan dikasih kepercayaan untuk memimpin apapun itu bentuk organisasi atau lembaga atau pemimpin gereja, itu serta-merta atau itu semua yang perlu kita sadari itu pemberian Tuhan. Jadi kita nggak bisa memiliki satu kesombongan tatkala kita duduk dalam organisasi jadi pemimpin. Tuhan bisa dalam waktu singkat bisa membuat kita tidak ada dalam posisi itu. Jadi ini gift, pemberian. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi tatkala kita duduk sebagai seorang pemimpin untuk mengerjakan tugas kepemimpinan, harus menyadari ini merupakan satu anugerah. Yang ketiga, ciri kepemimpinan seorang pemimpin gereja, tujuan Allah merupakan dasar utama. Jadi seorang pemimpin
dalam mengerjakan kepemimpinannya, bagaimana dia akan mengarahkan umat yang dipimpin untuk menuju tujuan Allah yang terutama sebagai dasar untuk bergerak. Apa tujuan Allah bagi gerejanya? Gereja dibangun supaya gereja itu bisa menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Gereja harus berdampak, membawa umat memiliki dampak, pengaruh di luar sana. Kerajaan Allah harus dibangun di dalam gereja itu. Jadi tugas seorang pemimpin menjalankan tugas kepemimpinannya harus mengarah kepada tujuan dasar daripada Allah pada umatnya atau pada gerejanya. Yang selanjutnya, yang keempat, ciri kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Kristen, berkapasitas yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita mengacu kapasitas seorang pemimpin sesuai dengan Alkitab, saya nggak akan kupas ini panjang lebar kalau kita mendefinisikan dan menjelaskan secara detail. Saudara baca aja dalam 1 Timotius pasal 3. Bagaimana syarat-syarat menjadi penatua, syarat-syarat menjadi diaken. Itu kapasitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Saudara, definisi kepemimpinan Kristen atau kepemimpinan rohani, ada beberapa ahli memberikan satu pemaparan, saya memberikan tambahan saja, tapi saya juga setuju. Saya hanya kutip 3 ahli memberikan satu penjelasan seperti ini. Robert Clinton memberikan satu tulisannya, definisi kepemimpinan adalah tugas utama pemimpin adalah mempengaruhi umat Allah untuk melaksanakan rencana Allah. Saya setuju itu. G. Barna memberikan satu definisi, seorang pemimpin Kristen yaitu seorang yang dipanggil oleh Allah untuk memimpin. Dia memimpin dengan dan melalui karakter seperti Kristus dan menunjukkan kemampuan fungsional yang memungkinkan kepemimpinan efektif terjadi. Saya sangat setuju dengan kutipan ini. Dan yang ketiga, Henry dan Richard memberikan satu pemaparan dalam tulisannya seperti ini. Kepemimpinan rohani adalah menggerakkan orang yang berdasarkan agenda Allah. Jadi mengerucutnya adalah tujuan Allah, kehendak Allah. Mau dibawa kemana umatnya? Harus dibawa sesuai dengan maunya Tuhan. Itu yang saudara perlu perhatikan sebagai seorang pemimpin untuk menjalankan kepemimpinannya di dalam kepemimpinan rohani dalam gereja. Sekarang kita masuk dalam materi tambahan juga, yaitu sumber kekuatan seorang pemimpin. Saya memberikan satu narasi seperti ini. Seorang pemimpin bagaikan sebuah mesin yang mempunyai ketergantungan pada sumber tenaga. Ketika sebuah mesin kehabisan sumber tenaganya, misalnya bensin, dapat dipastikan mesin itu akan berhenti beroperasi. Oleh karenanya seorang pemimpin harus sadar akan ketergantungannya pada sumber kekuatannya. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa siapa kita? Kita adalah manusia yang banyak keterbatasannya dalam segala hal. Tatkala kita dipercaya sebagai seorang pemimpin, kita harus sadar bahwa ada titik tertentu kita